Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali baik juga ya Pak teman-teman telah belajar matematika. Nah, kali ini mohon maaf ya, apa ya sih? Bintang kali perhatikan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di matematika yaitu tentang materi sudut. Dan teman-teman, kalau kita lakukan biasa, tapi tidak mengurangi semangat teman-teman dalam belajar, harus kita sebaliknya. Kenapa teman-teman dalam belajar di buku dan insya Allah apa kata kita melakukan kebaikan di bulan puasa, insya Allah adanya akan diperbaiki. Sebelum kita lanjut belajar, kita mulai dulu dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Lanjutkan. Nah, materi pada hari ini kita akan belajar tentang pengukuran sudut pada segi 4. Nah, kalau selanjutnya kita belajar tentang pengukuran sudut pada segi 3. Nah, selanjutnya teman-teman bisa sebutkan bangun apa saja bangun datar yang memiliki segi 4. Oh, bangun datar yang memiliki segi 4. Sebutkan. Ya, betul sekali. Ada persegi ya. Terus apalagi persegi panjang. Selanjutnya ada jajar genjang. Terus ada trapesium. Terus ada juga layang-layang. Terus ada belah ketupat. Apalagi nanti ini ya ada 6 bangun datar. Nah, semua bangun datar yang memiliki segi 4 selain dari 6 bangun ini, misalkan kita memiliki segi 4, ini kan nggak jelas nih ya bentuknya sebagaimana. Yang nggak jelas seperti apa, yang penting selama dia memiliki segi 4, maka dapat kita pastikan bahwa total besar keempat sudut itu adalah 300. Sama seperti halnya sebelumnya kita belajar segi 3, jadi mana kalau segi 3 total jumlah ketiga sudutnya ini adalah 180. Kalau segi 4 itu apakah benar seperti itu? Teman-teman bisa dapat pembuktian dengan cara seperti ini. Pertama, teman-teman siapkan peralatan kertas untuk penggaris, krayon atau pensil warna. Jika belum siap, teman-teman bisa skip dulu. Jika sudah siap, lanjut ke berikutnya, yaitu buatlah suatu segi 4 selain persegi panjang dan ya. Kenapa kalau persegi dan segi panjang itu sudah ketahuan banget saat sudutnya itu siku itu 90 derajat. 90 kali 4 360 derajat. Jadi kalau bisa selain persegi dan persegi panjang ya. Selanjutnya warnai keempat sudut segi 4 tersebut, warnanya bebas. Setelah diwarnain kemudian gunting keempat ya dan ketiga ya, gunting keempat sudut segi 4 tersebut dan susun menjadi sebuah garis. Nah, nanti akan membentuk dari satu lingkaran penuh yaitu 360 derajat. Nah, silakan teman-teman jika yang sudah berhasil mencobanya boleh komen di kolom komentar ya. Berikutnya tentang persegi dan persegi panjang. Nah, persegi dan persegi panjang, sebuah persegi dan persegi panjang sudah bisa dipastikan bahwa unsur sudutnya ini berbentuk siku-siku.
yaitu yang dimana besar sudutnya itu adalah 90 derajat dan sama juga. Mau persegi ataupun panjang itu sudutnya sudah pasti cukup. Kalau tidak cukup sudutnya mana Pak? Ya berarti dia bukan persegi atau persegi panjang ya, bukan persegi atau maka jika ini 90 semuanya 90 juga 90 juga 90 derajat, maka 90 dikali 4 ya 300. Jadi kalau ada sebuah persegi panjang itu sudutnya berapa teman-teman masing-masing? Dan 50 dah. Berikutnya sifat sudut pada bangun jajar kejang. Nah, sifat sudut pada bangun jajar kejang ini hampir mendekati dengan apa namanya ini ya, rumus ini, dua garis berjajar bertemu dengan atau dipotong oleh sebuah garis. Kenapa? Karena sifat dari bangun jajar itu adalah garis yang ini, kedua garis ini ya, yang ini dan yang ini itu harus sejajar, tidak boleh miring. Misalkan ini lebih dari bawah itu nggak bisa ya, jadi kalau jajar genjang ini dan ini saja dengan yang ini dengan garis yang ini juga harus maka karena memiliki sepasang ya, ini sama ini kan satu pasang, ini memiliki dua pasang garis sejajar, maka secara tidak langsung ya, secara otomatis sudut yang berhadapan itu memiliki sudut sama besar. Berarti sudut di sini misalkan kalau dalam jajar genjang ABC ini sudut B itu sama besar dengan sudut D ya, sudut B sama besar dengan sudut D atau yang yang berhadapan ya. Berhadapan, yang berhadapan itu sama B, sudut B sama dengan sudut D dan sudut A sama besar dengan sudut D. Itu adalah sifat sudut di jajar genjang. Dan sifat sudut jajar genjang lainnya juga ya adalah yang satu garis ini, sudut A dan B ini, sudut A dan sudut B itu jika kita jumlahkan besar sudutnya 180. Sudut C dan sudut D juga sama. Sudut C jika ditambah dengan sudut D itu besarnya 180. Kok bisa seperti itu Pak ya? Ini karena sama seperti halnya ini dalam rumus atau dalam ketentuan dua garis tersebut. Kalau potong dua garis. Nah, kalau tidak percaya bisa dibuktikan ya. Misalkan di sini kita pakai angka 70 kan. Di sini pasti sama kan, C dan A sama-sama kita dan sama. Tapi yang mencari B dan D itu bagaimana? Mencari B dan D kalau kita menggunakan rumusan ini ya, yang sehadap. Jadi kita jumlahkan caranya A dan C dijumlahkan 70 ditambah 70. Total semua sudut ini adalah 360. Hasilnya adalah 220. Nah, 220 ini adalah sisanya, yang dimana yang belum ketahuan adalah sudut B dan sudut D misalnya. Nah, berarti ini kan besarnya sama. Ada dua sudut yang belum diketahui. Berarti setelah 220 dibagi 2 hasilnya 110. 100. Coba kalau menggunakan teorema ini, teori benar nggak kalau A dan B dijumlahkan 40, A dan B bersama, C dan D bersama. Begitu juga dengan ini A dan D ya. Sudut A ditambah sudut D itu juga sama 180. Sudut
C ditambah dengan sudut B juga sama 180. Teman-teman ya, jangan kepatok dengan 70 dan 110-nya, tetapi dengan dengan konsep ini. Ini teman-teman bisa catat dan teman-teman bisa gambar ya untuk bangun ya. Jadi kalau menentukan sebuah soal menentukan sudut pada trapesium seperti ini. Oke, lanjut berikutnya tentang sudut pada trapesium. Namun dalam sudut pada trapesium ini ada beberapa hal yang diketahui bahwasanya trapesium itu memiliki beberapa ciri-ciri atau beberapa jenis yang ya, ada namanya trapesium itu sama ketika ketiga jenis trapesium itu dijumlahkan besar sudut itu pasti semuanya menjadi 100. Dan di sini ada trapezium siku-siku, ini kesiapan keluar. Di sini ada bentuk siku-sikunya. Maka jika di sini diketahui adalah besar katakanlah 60 derajat, besar sudut C ini berapa? Sementara yang A dan D belum diketahui. Ini jangan panik ya. A dan D ini bentuknya adalah siku-siku. Kan ini adalah maka buat mencari C-nya, sudut yang sudah diketahui dijumlahkan kemudian dikurangi 300. Right. Apa? 240 ya. 240. Jadi 120. Ya. Jika ada menemukan soal dalam sudut trapesium. Baik, selanjutnya, nah kita akan latihan soal. Dalam soal ini tentukan besar sudut A pada gambar di samping. Apa ya? Sudut A. Dan di sini kita cari informasi yang terlebih dahulu. Jadi kan ada ini. Dan tiga sudut yang lainnya ini sudah diketahui. Ini kita sudah menentukan tadi bahwasanya setiap segi 4 itu besar sudutnya totalnya adalah 300. Ini jumlah keempat itu kita bisa lihat dikurangin penjumlahan sudut yang sudah kita 130 tambah kita kerjakan dulu yang di dalam dulu perhitungannya 127 tambah 3 9 dan 1 tambah 4 8 14 A adalah A plus 100. Kita lihat ya, apa ya waktu kita belajar 4 terus. Nah, pada soal berikutnya, besar sudut B pada gambar di samping angka ini kayaknya angkanya ini ada kurang tepat. Ini Pak Yazid bikin tambah lagi ya, karena tidak mungkin 60 derajat itu bentuknya tumpul, tapi kalau 60 derajat itu bentuknya pasti lancip. Katanya kan sudut B yang sebelah sini, dan di sini sudut A dan D belum diketahui, tapi
gambar ini segi 4 apa? Nah, segi 4 trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku. Nah, pada soal trapesium siku-siku di sini ada dua sudut yang berbentuk siku-siku, yang pasti bisa dilihat adalah 90 derajat. Maka cara mencari sudut B adalah 360 dikurangi dalam kurung 90 tambah 90 tambah 160. Kita letakkan dulu yang di kurung 90 tambah 90 dari 180 tambah 0 tambah 8 tambah 6 itu adalah 14 terus ini 390 kita 342 maka ini adalah 18 ya. B adalah 18. Seperti itu ya caranya ya. Jangan lihat Pak ini kayaknya berapa meter. Tapi ini kita lebih ke, jadi kalau menghitung pengukuran sudut basic itu tidak menggunakan trapesium ya, tapi menggunakan fungsi. Nah, segi faktor potensinya adalah 360. Kalau berikutnya yang berhubungan dengan derajat genjang yang kita dapat di awal, bahwa derajat genjang ini ditanyakan adalah besaran sudut G. Tentukan besaran sudut G pada ada cara yang paling gampang. Tadi kita udah sepakat bahwasanya sudut yang berhadapan ini sangat besar. Itu sudut A itu sama dengan sudut C. Kalau sudut 40 itu 4. Terus sudut B sama dengan sudut D. Nah, jadi kita sudah dari awal. Nah, sudut A dan D itu kalau dijumlahin 180 derajat. A dan D, sudut A ditambah sudut D sama dengan 180. Jadi kalau ditanyakan sudut D, sudut A berapa? 40. Maka 40 ditambah sudut D sama dengan 180. Berarti 40 ditambah berapa? Yang sudah 180. Atau kita balik jadinya sudut D sama dengan 180 kurang 40. 180 kurang 40 berapa? Betul sekali, 140. Berarti sudut D-nya sama dengan 140. Oke, selesai ya teman-teman ya. Secara cepat menentukan besar sudut pada derajat genjang. Oke, alhamdulillah kita sekian untuk pembahasan pada hari ini tentang pengukuran sudut pada tempat. Bermanfaat. Segala kekurangan saya maaf. Allah tetap semangat dalam berpuasa supaya kita taala dan amin. Untuk alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.